mengenai hukum kias macam tentang kias dan kodiah kodiah ya. Baik, perkenalkan nama saya Umar Hadid, HTN 3 dan Binerman. Ya baik, Wi. Lanjut ke pembahasan yaitu kias. Kias. Mm. Ya, pertanyaan pertama, Wi. Satu, apa pengertian kias secara etimologis? Bahasa Arab ada ungkapan seperti ini. Saya mengukur pakaian itu dengan hasta. Nah itu merupakan contoh ya dari kias. Jadi kias itu artinya mengukur, membandingkan ya sesuatu dengan yang semisalnya. Itu mungkin Mas Pak. Mengukur ya, biar kias. Kedua, Mengukur. pengertian kias menurut istilah. Ya. Kias menurut istilah yaitu hukum terminologi dapat di sini ada beberapa definisi yang berbeda dan juga saling berdekatan. Nah, berdekatan artinya. Namun apabila diperhatikan unsur-unsur pokok ini di dalam kias yaitu ada asal cabang dan juga hukum asal dan juga ilat. Itu aja Mas. Oke, baik. Yang ketiga, macam-macam kias, Abi. Bukan. Macam-macam kias atau mungkin di sini ada beberapa bentuk kias. Yang pertama itu kias ilat ya. Terus juga ada kias dolalah, ada juga kias ship. Itu ya bentuknya mungkin macamnya hanya 3. Baik, yang keempat, definisi kias menurut para ahli. Definisi kias menurut para ahli. Ahlinya mungkin yang di sini ya adalah dari salah satu ahlinya menurut Qadi Abu Bakar ini mendefinisikan bahwa menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya. Nah itu yang menurut Qadi Abu Bakar. Jadi menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal penetapan hukum antara keduanya. Nah terus juga menurut Abu Hasan Al-Basri itu kias itu adalah menghasilkan atau menetapkan hukum asal ya pada furu karena keduanya sama dalam ilat. Baik, yang kelima, apa yang dimaksud kias ilat?
Lanjut yang keenam, apa yang dimaksud menurut qiyas mujtahid. Itu Mas Umar. Yang dimaksud dengan qiyas ilat adalah qiyas yang mempersamakan asal dengan far'u ya, karena keduanya mempunyai persamaan ilat. Ya. Lanjut yang ketujuh, rukun dan syarat qiyas ada 4. Sebutkan. Qiyasib ialah mengkiaskan cabang yang diragukan di antara kedua pangkal kemana yang paling banyak menyamai. Nah, jadi cabangnya itulah mengkiaskan cabang yang diragukan itu antara kedua pangkalnya itu yang paling banyak menyamai. Ini apa nih? Hampir-hampir serupa ya, dari Baik. mengkiaskan di dalam kias yang lain ya. Ya, betul. Lanjut pertanyaan ke-8. Rukun dan Kedudukan syarat qiyas qiyas. dalam hukum Islam. Yang pertama itu asal, yang kedua itu far'u, terus yang ketiga itu hukum asal, yang keempat itu ilat. Halo Mas. Ya. Ke-8. Baik. Selanjutnya pembagian qiyas dilihat dari segi ya dalam kekuatan. hukum Islam. Nah, pada dasarnya qiyas Ilat adalah yang terdapat menarikan kesimpulan atau yang referensi dibandingkan pada dari ilat suatu yang masalah terdapat hukum pada yang asal telah menjadi 3 ditentukan bagian. hukumannya Bukan. oleh nas. Nasnya itu adalah Qiyas Al-Quran ilat pada atau ilat juga yang bisa terdapat sunnah. asal Nah, menjadi untuk 3 bagian. suatu masalah hukum yang belum ditentukan hukumnya oleh nas, karena di antara dua masalah hukum tersebut terdapat makna homonim ya, yang disebut ilat. Pembagian qiyas, Jadi yang disebutkan ilatnya saja. Qiyas 1, qiyas aulawi, yaitu qiyas yang berlakunya hukum pada fur'u yang lebih kuat dari pembelakan hukum pada asal karena kekuatan ilat pada fur'u. Contoh, mengkiaskan kasus pacaran yang tidak ada nasnya dengan mendekati perbuatan zina yang ada pada nasnya pada ayat wala taqrabuz zina sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qiyas musawi. Nah, qiyas musawi yaitu qiyas yang kekuatan hukum pada fur'u sama dengan kekuatan hukum pada asal, dikarenakan kekuatan ilatnya sama, ya, dikarenakan kekuatan ilatnya sama. Bentar. Contohnya mengkiaskan membakar harta, memakan ya. Makanya membakar harta anak yatim dengan memakannya dengan tidak sepatutnya dalam hal yang sama-sama keharamannya. Ini diterangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 4.
surat 4 ayat 10, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, atau neraka. Nah, terus yang ketiga itu adalah kias al-adna, yaitu kias di mana ilat yang terdapat pada faro atau cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat pada asal atau pada pokoknya. Nah, misalnya sifat yang memabukkan yang ada dalam minuman keras, bir, atau yang umpama yang lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras, atau khamr yang diharamkan pada khamr pada zaman dulu, pada zamannya Rasulullah. Itu Mas. Qiyas sebagai metode penggalian hukum atau dalam ijtihad. Selanjutnya menurut Imam pembagian Syafi'i ilat dilihat dari segi itu qiyas itu sama dengan ijtihad. Qiyas dan ijtihad adalah dua lafaz yang mempunyai makna yang sama. Nah, berdasarkan pandangan seperti inilah kiranya Asy-Syafi'i membentuk istihsan, al-maslahah, al-mursalah, dan juga dan lain yang sebagainya yang dibikin oleh Imam Syafi'i. Demikian. Selanjutnya, ilat, pembagian ilat dilihat dari segi pemaslahatannya. Seperti kita ketahui bahwa syariat Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat buat seluruh alam yang menuju kepada kemaslahatan bagi manusia di dunia ini dan juga untuk kemaslahatan manusia di akhirat. Nah, ini merupakan tujuan dari syariat. Mewujudkan hal-hal yang ilat itu harus mewujudkan kemaslahatan tersebut yang dimaksud. Nah, berdasarkan penelitian terhadap berbagai aturan dalam Islam membuktikan bahwa kemaslahatan tersebut kembali lagi kepada dalam tiga hal, yaitu mewujudkan hal-hal yang daruri, mewujudkan hal yang hazi, dan juga mewujudkan yang tahsini bagi manusia yang ada di dunia ini. Udah, Mas? Maksudnya untuk kemaslahatan bersama, baik itu dunia dan juga akhirat. Qiyas sebagai metodologi penetapan hukum Islam, jelas udah pasti jelas karena hukum Islam itu ditetapkan emang dari awalnya juga emang merupakan qiyas, batang-batang hukumnya itu dari qiyas. Nah, ayat Al-Quran itu menyatakan seperti ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul dan ulil amri minkum. Jadi di antara kita itu ada ulil amri. Nah, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, atau di dalam Al-Quran, atau kembalikan kepada Al-Quran dan juga Rasulnya, yaitu sunnahnya yang kita pakai. Nah, jika kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kita semuanya dan lebih baik akibatnya, itu menurut Quran surat An-Nisa ayat 59.
Nah, terus hasanah Islam dalam bidang Baik, Wi. hukum juga yang Lanjut. merupakan pemecah segala Apa ruang lingkup problematika yang kias? berkaitan dengan perbuatan Yang ke-14. manusia Apa hingga akhir ruang zaman, lingkup ya di kias? mana Al-Quran sudah tidak diturunkan lagi dan Nabi sebagai pembawa risalah telah tiada. Yang baik Al-Quran merupakan Al-Hadis. Nah, sebagai sumber hukum maka telah meniscayakan adanya kiasnya sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam setelah ijma dari sahabat. Ayo Mas. Oke, Wi. Ya, yang terakhir Ruang kesimpulan lingkup kias. yang dimaksud Para ulama apa yang usul dimaksud kias nih? fikih Kesimpulan menggunakan kias itu metode apa? kias ini hanya dalam hal urusan muamalah, ya seperti bagaimana hukumnya memukul ibu atau bapak. Nah, atau bagaimana hukumnya membakar harta anak yatim, atau bagaimana hukumnya meminum nabis, ya, dan bagaimana hukumnya bunga bank. Nah, itu ruang lingkup kias itu ya berkisar di masalah-masalah tersebut. Oke, Bi. Kesimpulannya ya tadi merupakan dari pengertian, ya jadi kias itu adalah mempersamakan suatu hukum atau suatu peristiwa Ya, ridho yang Allah tidak ada semata. nasnya. Nah, dengan suatu Baik, di peristiwa sini yang sudah ada nasnya kami dari lantaran kelompok ada persamaan ilat, ya hukumnya. kelompok Nah, 3 dari kedua peristiwa tersebut ya mungkin Ilmu Matin itu ya ini ingin yang bisa dijawab. berpresentasi mengenai Ya, semoga tidak hukum membingungkan. kias, tentang kias dan Ya, Mas. kodiah. Nah, terus lanjut. Kodiah, ya. Baik, perkenalkan nama saya Umar Hadid Ke HTN 3 pertanyaan dari saya ya. dan Binerman. Macet-macet. Tar. Saya Ya, baik. Lanjut ke pembahasan yaitu yang kesini jelas gitu. Ya, tapi yang ya sebentar aku nyari ya. pertanyaan saya kok nggak ada. Kemarin ngirim ke Pertanyaan pertama, Bi. 1. Apa pengertian kias secara etimologis? Mas Umar. Suara saya jelas ke sana, Mas? Nggak jelas ya? Dengar ya? Oke. Tadi itu nggak jelas. Oke. Putus ya. Ya. Mengukur ya, Bi, kias. Kedua, pengertian kias menurut istilah. Ya, itu dari contoh Qodiyah Sartiyah. Ya, yang kelima, apa ini maksud dengan Qodiyah Sartiyah Mutasilah?
Oke, yang nomor 6, Qadhiyah Syartiyah Muttasilah itu terbagi menjadi 4, Mas. Oke. Nah, coba sebutkan, Mas, keempat qadhiyah Yang tersebut. ketiga, macam-macam kias, Abi. Kan. Ya. Baik, yang Terus nomor keempat 7, definisi apa yang kias dimaksud dengan menurut para al-syur ahli. al-kulli fil al-ijab, dan juga berikan contohnya. Oke. Ya, yang 8, apa yang dimaksud dengan asur al-kulli fil as-salabi, dan juga berikan contohnya. Oh. Iya. Baik. Yang kelima, apa yang dimaksud kias ilat? Oke. Yang 9, apa yang dimaksud dengan asyur al-zuzli fi al-ijab, dan juga berikan contohnya, Mas. Ya. Lanjut yang keenam, apa yang dimaksud kias sib? Oke, halo. Putus, Mas. Ya, sudah. Putus, ya. Ya. Oke. Lanjut yang ketujuh, rukun dan syarat kias. Selanjutnya, ada 4. Sebutkan. nomor 10 ya. Apa yang dimaksud dengan al-sur? Tadi udah nomor 10 ya. Oh, apa yang dimaksud dengan al-sur al-zujli fi al-salab, dan juga berikan contohnya. Hukum asal, ya, hukum asal dan ilat. Baik. Ya. Ya, betul. Lanjut pertanyaan ke-8. Kedudukan kias dalam hukum Islam. Oke, 11, Mas. Apa pengertian dari Qadhiyah Syartiyah Munfasilah? Ya. Baik. Selanjutnya pembagian kias dilihat dari segi kekuatan. Ilat yang terdapat. Terus yang ke-12, yang dibandingkan pada qadhiyah ini ilat dibagi yang menjadi terdapat 3 pada macam nih, Mas. asal Nah, sebutkan dan menjadi 3 jelaskan bagian. ketiga macam Sebutkan. qadhiyah itu.
Kias ilat ada ilat yang terdapat asal menjadi 3 bagian. Iya, ilatnya saja. Ada 3. Calon mantu, calon mantu, calon mantu. Assalamualaikum. Maaf ada sejadah, maaf pakai sejadah. Ngapain lagi? Ada sejadah. Oke. Ya 13. Apa yang dimaksud dengan itu? Qadiyah hamliyah? Ya. Oke. Terus 14. Qadiyah hamliyah ini ada 2 macam nih Mas. Coba sebutkan dan jelaskan kedua macam qadiyah hamliyah tersebut. Ya, lanjut Bi. Kias sebagai metode pengalihan hukum ijtihad. Jelaskan apa yang dimaksud itu. Pengalihan hukum. Baik, Bi. Jang, satu diamond Jang. Ini satu diamond. Oke, lanjut Bi ya. Ya, selanjutnya ke-11 jelaskan pembagian ilat dilihat dari segi kemaslahatannya. Syur. Apa-apa? 15. Apa yang dimaksud dengan adat sur atau sur qadiyah?
tidur ah. Ya, intinya mewujudkan hal-hal yang di apa? Mewujudkan hal-hal yang semestinya untuk manusia ya, Bi. Untuk kemaslahatan bersama. Ya, untuk ya baik. Yang ke-12, kias sebagai metodologi penetapan hukum Islam. Metodologi penetapan hukum Islam. Jelaskan. Aldi yang pasti sama kita lah. Tadi kasih tahu. Di bawah praktek. Iya. Kita sama itu sih. Konsep ditarik. Oh ya kata itu. Udah ya. Oke. Ya kayaknya hanya aku bikin 15 saja pertanyaan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman dan semoga isinya tepat ya. Demikian saja dari saya. Dari Mas Umar ada tambahan lagi? Cukup ya. Ya, bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Ya. Baik, Bi. Lanjut. Apa ruang lingkup kias? Yang ke-14. Apa ruang lingkup kias? Oke, Bi. Ya, yang terakhir kesimpulan yang dimaksud apa yang dimaksud kias, Bi? Kesimpulan kias itu apa, Bi? Ya, Bi. Oke, Bi.